Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Bina. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tema 4 tentang globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitar kita. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran pertama. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tetap sehat ya, tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Nah, jangan lupa tetap menjaga dan tetap berpola hidup sehat, patuhi protokol kesehatan agar kita selalu sehat dan dijaga agar terhindar dari COVID-19. Nah, sekarang seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, ingat anak-anak bahwa belajar itu adalah harta karun, di mana akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun dia pergi. Ingat, belajar adalah hal yang penting, jadi jangan pernah melupakan belajar. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anakku sekalian, agar hari ini kalian bisa memahami bagaimana peran Indonesia di lingkup negara ASEAN dalam bidang budaya. Dan yang kedua, kita juga akan belajar mengenai bagaimana mencari informasi penting dari teks eksplanasi. Untuk yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana caranya listrik dihasilkan. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai, kalian pernah tidak mendengar, melihat, atau bahkan makan makanan di restoran cepat saji seperti McD, KFC, Pizza Hut? Pasti pernah kan? Nah, kalian tahu gak sih itu semuanya merupakan dari mana? Dari Indonesia asli ataukah dari luar negeri? Ternyata mereka adalah produk dari luar negeri. Loh, kok bisa masuk ke Indonesia? Itu pertanyaannya. Dan sekarang kalian sudah punya smartphone, punya HP. Mereknya merek apa anak-anak? Ada yang Samsung, ada yang Oppo, Vivo. Semuanya itu apakah asli dari Indonesia? Ternyata juga bukan. Itu adalah produk dari luar negeri. Nah, kenapa kok produk dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia? Bagaimana caranya? Kok Indonesia nggak bisa bikin sendiri? Nah, inilah yang akan kita pelajari, salah satu dampak dari globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah semua hal yang ada di dunia ini kita bisa mengaksesnya atau mengetahuinya dengan cepat. Kalian sekarang bisa tahu berita tentang Amerika, Eropa, terus ada info haji di Mekah dengan sangat cepat lewat HP atau smartphone kalian. Nah, ini salah satu hal yang terjadi jika globalisasi ini terjadi di sini. Jadi semua yang ada di dunia ini kalian bisa langsung menangkapnya hanya dari genggaman kalian. Dunia ada di genggaman kita. Nah, apa hubungannya globalisasi dengan materi kali ini? Di era globalisasi ini, ternyata Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara lain seperti negara di lingkup ASEAN atau di negara Asia Tenggara. Nah, apa saja kerjasama Indonesia itu di negara ASEAN? Mari kita simak bacaan berikut. Nah, bacaannya ada di LKPD yang sudah Guru share ke grup WA. Silakan dibaca, dicermati. Judulnya tentang Menteri Luar Negeri dari Amerika Serikat Hillary Clinton yang ikut mempromosikan angklung. Wah, menarik bukan? Nah, sekarang kita lanjut ke LKPD, baca, kemudian kerjakan soal-soalnya agar kalian bisa memahami bagaimana kerjasama Indonesia. Nah, anak-anak sudah memahami, ternyata
Asia Tenggara, Indonesia memiliki banyak peran sekali, terutama di bidang budaya. Nah, sekarang di era globalisasi ini, teknologi sangat berperan penting, terutama listrik. Listrik sangat berperan penting dengan alat-alat teknologi yang kita pakai seperti smartphone, televisi, semuanya memerlukan listrik. Nah, di era globalisasi ini, listrik itu sepenting apa ya? Bagaimana peran listrik? Lalu, kalian tahu tidak sih, listrik itu berasal dari mana? Dihasilkan dari mana? Nah, untuk bisa mengetahuinya, mari kita lanjut menyimak LKPD. Ada bacaan yang berjudul menghasilkan energi listrik. Kalian bisa membaca, dipahami, lalu dijawab pertanyaannya. Anak-anak, bagaimana? Sudah paham? Ternyata cara menghasilkan listrik tidak cukup sulit ya. Nah, untuk lebih memahaminya, kalian buatlah mind map atau peta pikiran yang sudah pernah Bu Guru ajarkan sebelumnya tentang cara menghasilkan listrik sesuai bacaan yang kalian baca di buku gambar. Warnai sebagus mungkin, buat sekreatif mungkin. Nah, setelah kalian sudah memahami dari bacaan tersebut, mari kita lanjut ke link YouTube yang sudah Bu Guru share di grup dan ada juga di LKPD. Buka link YouTube tersebut, kalian akan lebih memahami lagi bagaimana sistem pembangkit listrik tenaga air atau PLTA itu bisa menghasilkan listrik. Nah, mari kita menuju ke videonya. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah bisa lebih memahami lagi kan bagaimana listrik itu bisa dihasilkan dan bagaimana cara kerja PLTA atau pembangkit listrik tenaga air menghasilkan listrik? Nah, pintar. Sekarang tugas kalian selanjutnya adalah membuat bagan bagaimana cara menghasilkan listrik. Anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, apa ya kesimpulan yang kalian dapatkan? Yang pertama, ya, kita tahu bahwa globalisasi itu sangat membutuhkan teknologi, dan dengan teknologi kita bisa dengan cepat berinteraksi dengan warga negara dari seluruh dunia, dan kita juga bisa dengan cepat mengetahui berita dari seluruh penjuru dunia. Bagaimana dengan kesimpulan yang kedua? Kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki banyak sekali peran untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia di kancah luar negeri, terutama di ASEAN atau lingkup Asia Tenggara. Kesimpulan yang ketiga adalah kita bisa menemukan informasi penting dari bacaan, terutama dari informasi utama atau dari ide pokok yang bisa kita simpulkan setelah kita membaca teks tersebut. Untuk kesimpulan yang terakhir, kita bisa menyimpulkan bahwa listrik itu dihasilkan dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang kita pelajari, pembangkit listrik tenaga air. Nah, apa yang paling utama dari pembangkit listrik tenaga air? Yaitu turbin dan generator, di mana turbin bertugas mengubah energi potensial air yang masuk menjadi energi gerak. Energi gerak yang menggerakkan turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Listriknya disalurkan ke rumah-rumah kita. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami materi hari ini, marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di pembelajaran yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.